Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah pendidikan inklusi yang akan menampilkan slide serta menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan inklusi. Dengan anggota kelompok yang pertama itu ada Gina Dwi Fadel dengan NIM 20129375, kemudian saya sendiri Muhammad Rifkian Fasya dengan NIM 200040668, kemudian Sekar Suci Kinanti 2012925, kemudian Suci Islami Henry 19022201, dan yang terakhir Sulis Mozella Fahira yang NIM-nya 2012953. Langsung saja, pada tahap yang pertama kami akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan inklusif yang dibacakan langsung oleh Sekar. Kepada Sekar kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan materi kita yang pertama, yaitu sejarah pendidikan inklusif. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia atau negara Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed Act tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya, materi kedua yaitu tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Dan yang ketiga yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan tinggal kelas dan putus sekolah. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya, Sekar Suci Kinanti. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya yang bernama Sulis Mozella Fahira. Kepada Sulis Mozella Fahira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pendidikan inklusi masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi. Budianto
2012 halaman 13 mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, adanya prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang B, prinsip kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Yang C, prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Dan D, prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berlanjut pada semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya Sulis Muzila Fahira. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri tentang keutamaan dan sisi positif pendidikan inklusif. Baik, keutamaan dan sisi positifnya ialah yang pertama itu semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Kemudian, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Dan yang terakhir, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Yang kelima, landasan pendidikan inklusi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia ialah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pandangan agama khususnya Islam antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tapi takwanya. Kemudian Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha. Kemudian keempat, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Yang kemudian, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Kemudian, landasan pedagogi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya Gina Dwi Fadel. Kepada Gina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi berikutnya. Selanjutnya tentang landasan religi. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas memberikan perintah agar saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa, bahkan agama. Dalam hal ini, Muhammad Takdir Ilahi mengemukakan bahwasannya ayat di atas menunjukkan konsep Islam yang universal. Memandang semua manusia sama, hanya iman dan takwanya lah yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah. Selanjutnya, tentang landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan hierarki undang-undang, peraturan pemerintahan, kebijakan direktur jenderal, hingga kebijakan sekolah. Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai dikemukakan Astuti dan Walentiningsih diantaranya, yaitu 1. Konvensi Hak Anak tahun 1989. Yang kedua, Perlindungan Anak Nasional tahun 1998, Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 1993. Yang keempat, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus pada tahun 1994 menyatakan Salamanca pada tanggal 7 sampai 10 Juni 1994 menggambarkan secara jelas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi pada kesempatan yang baik ini. Kemudian berakhirlah presentasi yang kami paparkan. Lebih kurang kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.